Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami Kau ajar bagaimana menyelesaikan masalah kebersamaan, masalah persekutuan kami. Di mana para rasul dan jemaat awali menyelesaikan masalah tentang sunat, tapi juga tentang makanan yang halal dan haram. Bantu kami untuk memiliki hati untuk kebersamaan, membangun kebersamaan, bukan memecah belah. Bantu kami ya Bapa memiliki hati yang sebijak itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, sungguh menakjubkan bahwa para Kristen awali menyelesaikan masalah tentang orang sunat dan tidak bersunat dan harus makan halal atau haram. Yang bagi mereka merupakan suatu pegangan yang besar di mana orang tidak boleh makan makanan haram yang telah ditentukan oleh Musa. Tetapi yang menarik di situ kita bisa melihat bagaimana Petrus, ya sekali lagi sebagai pemimpin para rasul, ya menyelesaikan masalah itu dengan sangat-sangat bijak, itu mendengarkan suara dan kehendak Allah. Petrus seperti bermimpi ditunjukkan suatu penglihatan bahwa tidak ada yang haram di muka bumi karena semua diciptakan Allah untuk kebaikan semua manusia dan semua alam semesta. Dan ini sungguh menarik ya bahwa makanan-makanan haram itu seolah bisa dimengerti bagaimana Tuhan mengatakan ini haram, ini tidak dan seterusnya. Pasti tentu ya ada yang baik dan bermanfaat bagi orang tertentu, tapi juga tidak baik bagi orang-orang lain yang mungkin tidak cukup kemampuan badanianya untuk kesehatannya. Jadi ini tergantung bagaimana manusia harus mempelajari ya, belajar untuk melihat apakah makanan ini penting dan perlu untuk kita. Dan kita juga menjadi bijak dalam menentukan sesuatu kebersamaan. Jadi demi kebaikan dan kesehatan bersama. Jadi tetap semua adalah halal ya, tapi perlu kebijaksanaan untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya. Ya, memakannya atau tidak memakannya. Itu yang pertama yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Katolik, orang Kristen untuk bisa secara bijak ya menggunakan makanan dan makan dengan baik. Ya, apa yang perlu kita makan dan apa yang tidak perlu kita makan, apa yang harus kita makan menjadi sangat keseimbangan antara semua itu. Yang pertama, yang kedua dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus sekali lagi memberikan suatu peringatan bahwa tidak semua pemimpin itu, tidak semua gembala itu sungguh-sungguh bisa memberikan dirinya kepada hamba-hambanya. Bisa aja dia berbulu gembala ya atau bagus secara luar tetapi hatinya bisa buruk. Itu juga suatu kemungkinan lain yang nyata dalam hidup kemasyarakatan kita. Di samping itu ada juga orang yang mengaku-ngaku sebagai gembala, ya, mengaku-ngaku sebagai gembala yang baik, tetapi juga demi kepentingan pribadi masing-masing, demi kepentingan pribadi. Dan akhir-akhir ini kita bisa melihat di masyarakat, ketika seseorang menjadi pemimpin agama, dia memperkaya diri dengan tugas pelayanan itu, punya mobil mewah, punya rumah yang hebat, punya bahkan punya helikopter, bahkan punya kolam renang dan segala macam. Jadi memperkaya diri dengan pelayanan itu, dan ini menjadi sesuatu yang berbahaya ya, di mana kita juga harus mengerti dan paham bahwa orang tidak bisa menggunakan pelayanannya itu untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk pelayanan kepada jemaat. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan dengan baik ya, supaya kita jangan terperangkap dengan permainan-permainan licik, hal-hal yang seperti itu. Semoga kita semua yang tetap juga bukan hanya pastor, gembala, bukan hanya
para imam, para suster, para biawan, biarawati, tetapi juga Anda juga sebagai bapak dan sebagai ibu juga menjadi gembala bagi anak-anak kita. Bagaimana kita memberi hati kepada anak-anak, ya, memperhatikan anak-anak kita, tidak hanya memberikan kekayaan, memberikan harta, memberikan keenakan, memberikan kenyamanan, tetapi ada pendidikan yang bagus untuk anak-anak kita. Itu juga merupakan suatu tugas yang tidak mudah bagi para orang tua dan ayah dan ibu, ya. Tidak hanya memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada anak, tapi mendidik anak itu, ya, untuk mendapatkan suatu ajaran yang benar, ya. Ajaran yang disiplin, ajaran yang kuat, terlebih ajaran iman. Ya, kita sebagai bapak punya tanggung jawab, punya bapak dan ibu punya tanggung jawab juga untuk memberikan kepada anak kita gizi makanan yang bermutu. Ya, terutama apa? Yesus sendiri. Terutama apa? Ajaran kita sendiri. Terutama apa? Iman kita sendiri. Kalau itu iman kita menjadi sangat berharga bagi kita, itu juga pantas kita berikan kepada anak cucu kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tidak cukup hanya memberikan materi, keuangan, harta kepada anak kita, tapi juga memberikan nilai makanan gizi yang bermutu, yaitu iman dan harapan kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan yang terbaik bagi anak cucu kita. Sekali lagi, bukan hanya makanan, bukan harta, bukan keenakan, bukan pembiaran bahkan, di mana sekarang anak-anak zaman sekarang sangat terpesona dengan HP, dengan gadget, ya. Dan orang tua tidak mampu untuk mengatasinya. Sekali lagi, ini tanggung jawab kita bersama untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita dalam banyak hal. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.